Dinas Pendidikan Jawa Timur bekerja sama dengan Jawa Pos menyediakan wadah khususnya bagi siswa dan siswi se-Jawa Timur untuk mengikuti dan mengembangkan potensinya dalam event SMA Award 2024. Pada kegiatan SMA Award 2024 terdapat berbagai macam kategori lomba yang diikuti oleh para peserta yang terdiri dari siswa dan siswi se-Jawa Timur. Perjalanan yang panjang, perjuangan mereka telah sampai pada titik ini hari ini di mana kita berada di acara awarding SMA Award 2024 yang diadakan di Diandra Convention Center Surabaya. Pemirsa Jawa Pos TV, jangan kemana-mana, tetap berada di program News Event karena kita bersama-sama mengikuti keseruan dari acara awarding SMA Award 2024. Mari kita bersama-sama ikuti keseruannya hari ini. SMA Award 2024 kembali digelar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Diandra Convention Center Surabaya. Ajang bergengsi di Jawa Timur ini menjadi arena para siswa untuk berkompetisi di berbagai kategori perlombaan. SMA Award 2024 dibuka dengan penampilan megah dari seluruh siswa pilihan SMA di Madura bersama 10 siswa Sekolah Taruna se-Jawa Timur. Menampilkan tarian bertajuk Apantal Omba Asapo Angen serta diiringi karawitan dari Ul Daul. Penghargaan pada para juara diberikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, serta Direktur SMA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Winner Jihad Akbar. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Jawa Timur memastikan jika dari 35 kategori lomba yang digelar pada ajang SMA Award 2024 ini juga linear dengan lomba dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia atau BPTI. Sehingga nantinya di setiap cabang sudah memiliki siswa potensial untuk dibawa pada ajang perlombaan di tingkat provinsi maupun nasional. Dari 35 kategori lomba yang sudah ada juga terdapat 5 kategori lomba tambahan sebagai bentuk apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atas tingginya antusiasme peserta. Di antaranya seperti apresiasi ke juara umum dengan diberikannya sepeda motor dan lomba GSBB atau Gerakan SMA Bermoral dan Berkarakter. Pasalnya Dispendik Jawa Timur ingin punya sekolah yang nyaman serta menyenangkan peserta didik sehingga peserta betah di sekolah. Selain itu, juga untuk mendukung sekolah ramah anak dan sekolah yang menyenangkan. Suhartatik menyebut jika situasi sekolah nyaman berarti meminimalisir siswa agar tak terpengaruh pada hal-hal yang tidak baik. Selain itu, SMA Award 2024 ini juga untuk memfasilitasi para peserta didik untuk memiliki rasa kompetitif dan sportif serta rasa percaya diri yang tinggi. Sehingga nantinya para siswa dapat membuka wawasan untuk melahirkan gagasan dan karya terbaik mereka. Pasalnya membentuk sumber daya manusia yang maju dalam rangka Indonesia Emas 2045 diperlukan pengembangan diantaranya melalui dunia pendidikan. Bahkan pada tahun ini presentase jumlah peserta naik signifikan. Hal ini membuktikan jika semua lini yang ada di bawah sama-sama bergerak dan tergerakkan untuk menghantarkan para siswa menjadi anak yang berprestasi sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Penilaian SMA Award 2024 dilakukan objektif sesuai dengan kualitas peserta. Lantaran SMA Awards ingin mencari bibit terbaik untuk bisa melaju ke tingkat nasional hingga internasional. Dalam satu kategori lomba dinilai oleh 3 orang juri, sehingga total ajang SMA Award 2024 ini melibatkan 105 juri, yang merupakan pakar di bidang kategori masing-masing, termasuk diambilkan dari perguruan tinggi. Suhartatik juga menegaskan jika Dispendik Jatim ingin SMA Award menjadi wadah untuk anak yang punya bakat dan potensi para siswa SMA, sehingga bakat dan minatnya terus semakin berkembang. Jadi SMA Award tahun 2024 ini memang kami kemas bagaimana lomba-lomba itu linear dengan lomba-lomba dari BPTI. Sehingga nanti masing-masing cabang sudah punya potensi untuk dibawa ke tingkat provinsi dan juga ke tingkat nasional. Nah, ajang ini memang memfasilitasi peserta didik bagaimana dia untuk memiliki rasa berkompetitif, rasa percaya diri, sehingga membuka wawasan mereka untuk melahirkan gagasan, inovasi, dan karya-karya yang luar biasa. Jadi alhamdulillah tahun sekarang prosentasenya naik sangat signifikan. Kalau kemarin hanya 4.000 sekian,
Alhamdulillah tahun sekarang ada 36.221. Hal ini membuktikan bahwa semua lini yang ada di bawah sama-sama bergerak dan menggerakkan bagaimana menghantar siswa supaya dia menjadi anak yang berprestasi sesuai dengan bakat minat yang dia miliki. Ajang ini ditutup dengan fashion show berkolaborasi dari siswa SMAN 1 Saradan, SMAN 5 Surabaya, dan SMAN 2 Surabaya yang mengenakan gaun batik Madura yang didesain guru SMAN 1 Saradan Agus Sugiarto bersama desainer dan MUA Thomas Hanif dari Madiun. Selain itu, Doni Sibarani, mantan vokalis Ada Band, serta Prita Kartika, finalis The Voice Indonesia 2013, juga menambah semarak puncak acara SMA Award 2024 dengan bernyanyi bersama. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Pelantikan sejumlah pejabat negara digelar di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 28 pejabat dilantik, mulai Ketua Mahkamah Agung. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. SMA Award kian menjadi kompetisi yang ditunggu-tunggu untuk seluruh SMA negeri dan swasta se-Jawa Timur. Animonya tak pernah surut, bahkan jumlah pendaftar kian bertambah. Pada SMA Award 2024 ini jumlah peserta meningkat hingga 675%, dengan total peserta mencapai 36.221 peserta. Jumlah tersebut meningkat tajam dari tahun lalu yang pesertanya hanya mencapai 4.493 peserta. Aris Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, menyebut jika SMA Award 2024 menjadi wadah bagi para siswa dan siswi SMA, sehingga dari kegiatan seperti ini bisa menghasilkan bibit-bibit baru yang bisa disiapkan untuk kompetisi lain di tingkat nasional, seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN maupun Olimpiade Sains Nasional atau OSN, serta berbagai kompetisi lain. Bahkan melalui ajang SMA Award 2024 ini, tak akan kesulitan untuk mencari bibit baru dalam berbagai ajang kompetisi, namun memang diperlukan ajang yang berkelanjutan. Tak hanya itu, ajang SMA Award 2024 ini juga bisa menjadi reward tersendiri bagi mereka ketika masuk ke perguruan tinggi. Meski begitu, dari 35 bidang kompetisi yang digelar pada ajang SMA Award 2024 kali ini, tak menutup kemungkinan untuk terus ditambah. Namun dengan terlebih dahulu melihat potensinya, serta harus linear dengan kompetisi yang diselenggarakan di tingkat pusat. Aris Agung Paiwai juga menyebut jika dukungan semua pihak diperlukan dalam mewujudkan siswa-siswi di Jawa Timur yang kompetitif. Namun juga diperlukan dukungan anggaran, lantaran kompetisi juga membutuhkan anggaran. Sudah bersama dengan Pak Aris. Pak Aris, tunggu acara yang sangat luar biasa. Bagaimana Pak untuk SMA Award 2024 ini, keseluruhan acara mulai dari awal hingga hari ini awarding Pak? Ya, sebenarnya bukan acara seremonialnya awarding ini, sebenarnya prosesnya yang kita lakukan mulai dari tahap penyisihan. Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, sekitar 36.000 yang mengikuti kegiatan ini. Ada peningkatan tajam 400 lebih persen
kenaikannya. Dan ini berarti bahwa ada minat anak-anak kita yang punya potensi, bakat, dan kemampuan mereka, sehingga mereka merasa bahwa perlu mengikuti kegiatan ajang SMA Award ini. Maka oleh sebab itu, kami memberikan wadah mereka ini, dan ternyata dengan wadah ini mereka sudah terlihat potensi-potensi yang kita miliki. Nah, alhamdulillah Pak Gubernur setuju kita memberikan apresiasi kepada mereka dalam bentuk SMA Award. Nah, apresiasi ini yang kita laksanakan hari ini adalah bagian-bagian 3 terbesar yang mereka dapatkan apresiasi sebagai yang terbaik. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan event ini kita sudah punya bibit-bibit yang akan kita siapkan di tingkat nasional. Apakah itu O2SN, OSN, maupun FLS2N dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, mudah-mudahan dari ini kita tidak kesulitan lagi mencari bibit-bibit baru. Nah, mudah-mudahan juga di tahun berikutnya kita melaksanakan event yang sama, SMA Award ini bisa berkesinambungan, berkelanjutan. Kalau berkesinambungan, berkelanjutan, anak-anak kita nanti potensi itu akan menjadi bagian dari reward mereka untuk masuk ke perguruan tinggi. Gitu. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Adi. Terima kasih. Sampai bertemu kembali Pak. Sukses selalu. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyebut dengan tingginya animo pada ajang SMA Award 2024 ini, ke depan ingin memberikan kesempatan bagi seluruh siswa-siswi di seluruh pelosok Jawa Timur. Adi Karyono juga mengajak kepada seluruh pendidik maupun peserta didik untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi pendidikan di Jawa Timur. Pasalnya, Jawa Timur menjadi salah satu kiblat pendidikan di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan sederet prestasi membanggakan. Di antaranya juara umum Olimpiade Sains Nasional, juara umum Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional, serta juara umum Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2024. Melalui ajang SMA Award 2024, Adi menegaskan bahwa sekolah tidak sekedar meraih prestasi, akan tetapi meraih pengalaman sebagai bekal pelajar SMA maupun SMK demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Adi Karyono juga melihat bahwa persoalan SMA bukan hanya pendidikan dan akademik, tetapi juga harus bisa mengembangkan skema agar kritis dan berkembang serta jangan cepat berpuas diri. Menurut Adi, kegiatan SMA Award sangat baik, megah, dan prestisius dalam upaya memberi kesempatan berkarya dan inovasi bagi pelajar SMA. Hal itu dibuktikan dengan jumlah peserta sekitar 36.000 pelajar terbaik bertanding secara fair. Alhamdulillah Jawa Timur dengan pembinaan kita SMA menjadi setiap tahun semakin bagus, dan tahun ini kita juara untuk seluruh event-event nasional ya. Ya, ini juara adalah awal. Kita masih panjang untuk mereka dengan persaingan di luar. Saya katakan mereka harus outward looking, di mana di luar negeri dan sebagainya ada event-event besar dan juga perkembangan zamannya, teknologi informasi dan sebagainya. Kita harus bisa survive. Maka teman-teman siswa SMA yang sudah juara bukan berarti berhenti di sini saja, tetapi berikan yang terbaik secara kontinu untuk negara dan bangsa ini. Amin. Terima kasih sekali lagi. Kedepan, Adi berharap kegiatan SMA Award terus berlanjut dengan inovasi dan kreativitas yang up to date. Lantaran pelajar SMA, SMK perlu diberi ruang dan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Terlebih eksistensi mereka ditumbuhkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang penuh inovasi dan kreativitas sehingga passion dan skill mereka terasah. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Pelantikan sejumlah pejabat negara digelar di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 28 pejabat dilantik, mulai Ketua Mahkamah Agung. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Jangan lupa saksikan acara Update Zodiak. Kita akan membuka misteri-misteri yang terjadi pada diri kita, dari sifat, percintaan, jodoh, dan lain-lain. Senin dan Rabu, setiap jam 7 malam sampai jam 8 malam, Anda bisa saksikan di acara Update Zodiak bersama Andre Show.
Gelaran SMA Awards 2024 dinilai luar biasa oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen RI. Apresiasi tersebut disampaikan Winner Jihad Akbar, Direktur SMA Kemendikdasmen. Bahkan Jawa Timur dinilai sangat konsen dengan talenta-talenta muda sehingga diberikan ajang untuk eksploitasi bakatnya masing-masing, baik akademik maupun non-akademik. Selain itu, acara SMA Awards 2024 ini juga digelar secara profesional dan memukau. Partisipasi masyarakat juga turut antusias dan tak hanya didukung dari dunia akademik saja. Harapannya menjadi contoh untuk provinsi lain dan sudah sinkron antara event provinsi dengan event nasional. Semua kategori bidangnya juga saling berkesinambungan, sehingga tinggal melanjutkan ke ajang nasional untuk para juaranya. Kedepan arah pendidikan di sains dan teknologi seperti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menghimbau bahwa sumber daya manusia harus diperkuat melalui sains, teknologi, seni, dan olahraga untuk menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Sehingga SMA Awards ini wujud pengembangan SDM melalui pendidikan. Winner Jihad Akbar juga menyebut jika ke depan kategori perlombaan juga bisa ditambah yang berkaitan dengan sains dan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI. Terlebih dengan ajang SMA Awards ini bisa menambah percaya diri serta meningkatkan kompetensinya para siswa dan menjadi ajang untuk berefleksi untuk bisa saling berkompetisi. Winner Jihad Akbar mengungkapkan SMA Awards tidak hanya sekedar penghargaan melainkan bagaimana mengekspresikan inovasi antara pelajar, guru, serta kepala sekolah. Dirinya juga mengingatkan kepada para pelajar yang berprestasi untuk tidak cepat berpuas diri, akan tetapi harus mengubah mindset, yakni terus belajar dan berkarya agar terus bertumbuh dalam meningkatkan kompetensi hingga tidak ketinggalan zaman. Luar biasa, saya lihat di sini Jawa Timur konsen ya dengan perkembangan anak-anak talenta muda, anak SMA, sehingga diberi ajang tempat untuk eksplorasi untuk bakatnya masing-masing, baik akademik maupun akademik, dan digelar secara profesional. Saya lihat ini partisipasi masyarakat juga turut, sponsor, jadi bukan hanya kita sendiri dunia pendidikan, tapi banyak pihak yang ikut mendukung ya. Bagaimana ajang untuk eksplorasi anak-anak di pendidikan dan bakatnya. Harapannya ke depannya kolaborasi antara dinas pendidikan dari tiap daerah dengan kementerian bagaimana Pak? Ya, harapannya lebih baik. Ini akan menjadi contoh ya dengan untuk provinsi yang lain, karena ini sudah sinkron sekali ya antara event provinsi dengan event nasional. Cabang-cabangnya juga nyambung gitu ya. Bidang-bidangnya yang ada di O2SN pusat, di nasional juga ada di provinsi. Jadi ketika dia menang di tingkat provinsi bisa langsung gitu ya ikut di ajang nasional. Kalau menang nasional juga bisa langsung internasional kan gitu ya. Membanggakan untuk kita ya Pak ya, luar biasa untuk negara Indonesia. Dan untuk nanti SMA Award 2025 nih Pak, apakah ada harapan-harapan untuk menambah jenis-jenis kategori lomba-lomba lainnya Pak? Iya, saya harapkan lebih banyak di dunia. Kan sekarang pendidikan arahnya kebijakannya di sains, teknologi ya. Jadi lebih banyak di bidang-bidang itulah yang baru ya. AI boleh, itu juga banyak yang kita butuhkan karena kita jangan sampai gaptek ya. Perkembangan teknologi begitu pesatnya, kita harus ngikutin lah ya. Sementara itu dalam SMA Awards 2024 ini, SMA N1 Pandaan berhasil menjadi juara umum sesuai dengan target dan harapan dari seluruh stakeholder SMA N1 Pandaan. Pasalnya SMA Pandaan telah menyiapkan siswa dan siswinya sejak lama, terutama mulai dari seleksi, penentuan peserta, hingga memberikan motivasi siswa agar bisa menampilkan yang terbaik. Selain itu, pihak sekolah juga terus memberikan dukungan semaksimal mungkin, namun juga harus diimbangi dengan perjuangan semaksimal mungkin yang dilakukan siswa-siswi yang mengikuti perlombaan di semua kategori. Jadi, untuk Pandaan ini memang punya sejarah yang panjang untuk SMA Award, karena tahun kemarin sebenarnya sudah siap untuk menjadi juara umum tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini bisa tercapai harapan dari semua stakeholder pendidikan di SMA Pandaan. Dan itu melalui proses yang sangat panjang karena ada proses seleksi, penentuan peserta, termasuk bagaimana memotivasi anak-anak untuk bisa tampil yang terbaik.
Luar biasa, sebagai kepala sekolah pastinya sangat bangga ya Pak ya atas pencapaian ini. Dukungan-dukungan apa saja yang diberikan dari pihak sekolah untuk mensupport sampai akhirnya siswa dan siswi yang mewakili sekolah ini bisa memenangkan banyak kategori Pak? Baik, jadi gini, sekolah akan memberikan support semaksimal mungkin. Yang penting anak-anak punya motivasi untuk berjuang semaksimal mungkin juga. Jadi semua kebutuhan administrasi kita bantu, kebutuhan konsumsi kita bantu, transportasi kita bantu, termasuk bagaimana kita memberdayakan semua guru untuk melakukan pembinaan secara maksimal. Jadi jangan sampai mereka juga terbebani dengan masalah-masalah yang lain. Mereka khusus fokus untuk meraih kejuaraannya itu. Luar biasa. Dan mungkin Pak, harapannya nih nantinya kan SMA Award 2024 yang diadakan Dinas Provinsi Jawa Timur ini akan ada lagi tahun 2025. Harapannya untuk SMA Negeri 1 Pandaan tahun depan gimana nih Pak? Mudah-mudahan prestasi ini bisa dipertahankan, bila perlu mudah-mudahan bisa ditingkatkan di tahun depan. Ya. Sampai tingkat nasional ya Pak ya? Amin. Ya. Teguh Haryawan menambahkan jika pihak sekolah juga selalu membantu siswa dalam ajang SMA Awards 2024 ini, termasuk administrasi, konsumsi, hingga transportasi, hingga memaksimalkan semua guru untuk melakukan pembinaan sebaik mungkin, sehingga para peserta tidak merasa terbebani dengan hal lain di luar perlombaan. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Pelantikan sejumlah pejabat negara digelar di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 28 pejabat dilantik, mulai Ketua Mahkamah Agung. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Setelah melalui berbagai proses, akhirnya didapatkan para pemenang dari ajang bergengsi SMA Awards 2024. Baik juara 3, juara 2, maupun juara 1 di tiap kategorinya. Di antaranya Zakia Rafifa Artanti, siswi SMA N 5 Surabaya yang berhasil menjadi juara 1 dalam kategori Cipta Lagu. Pelajar kelas 1 SMA ini mengaku tak menyangka berhasil mendapatkan piala juara 1, mengalahkan beberapa pesaingnya. Zakia Rafifa Artanti sendiri telah hobi bermain musik sejak kecil. Namun, berkat bimbingan orang tua dan guru musiknya, Zakia Rafifa Artanti percaya diri untuk mengikuti ajang bergengsi SMA Awards 2024. Meski begitu, perjuangan Zakia Rafifa Artanti tak mudah, lantaran perlu waktu 1 bulan untuk berlatih, bahkan hingga larut malam. Namun yang terpenting bagi Zakia yaitu manajemen waktu. Terlebih saat itu dirinya juga mempersiapkan ujian tengah semester. Dalam ciptaan lagu kali ini, Zakia Rafifa Artanti membuat lagu berjudul Dari Pantai Jadi Pandai, yang menceritakan perjuangan anak pesisir pantai yang berhasil menimba ilmu di tengah keterbatasan. Meski begitu, Zakia mengaku cipta lagu ini terinspirasi dari film Laskar Pelangi. Ya, awalnya ini merupakan hobi saya sendiri. Awalnya saya tidak menyangka bahwa saya akan mendapat juara 1 karena saya sebelumnya belum ada pengalaman di cipta lagu, tapi karena saya dapat bimbingan juga dari guru maupun orang tua, saya bisa mendapatkan juara 1 pada hari ini. Lagu yang saya buat ini berjudul Dari Pantai Jadi Pandai. Ini menceritakan tentang perjalanan anak pesisir pantai yang menimba ilmu
di pesisir pantai yang mereka itu tidak memiliki banyak sumber daya manusia sebenarnya, tapi mereka bersemangat sekali untuk menimba ilmu di sana. Selain itu, juara untuk kedua kalinya juga didapatkan SMA N2 Lumajang di kategori kreasi tari tradisional, yaitu pada SMA Awards 2023 dan pada SMA Awards 2024 kali ini. Meski begitu, perwakilan juara 2 kreasi tari tradisional, Iqbal Putra Pamungkas, mengaku latihan cukup singkat, hanya sekitar 3 minggu, sehingga harus bersusah payah untuk bisa kompak antar satu sama lain di tiap gerakan. Di tahun ini, dirinya bersama teman-temannya menampilkan tarian kreasi dengan durasi sekitar 6 menit berjudul Berkah Segoro, yaitu mengenai penyakit kulit yang ada di Kabupaten Lumajang. Namun, penyakit kulit tersebut hanya dapat disembuhkan dengan air pantai. Iqbal Putra Pamungkas mengaku jika SMA Awards 2024 selalu ditunggu-tunggu lantaran menjadi ajang pembuktian untuk kompetisi dan juga menambah pengalaman bagi para siswa SMA. Awalnya sih kaget, ternyata bisa mendapatkan piala SMA Award ini kedua kalinya. Yang pertama di 2023 dan yang kedua di 2024. Pengalaman yang baru juga dan sangat-sangat bersyukur karena bisa mendapatkan 2 piala lagi di cabang lomba tari kreasi SMA Award 2024. Untuk di tahun ini kita menampilkan Berkah Segoro, yaitu mengenai penyakit kulit yang ada di Kabupaten Lumajang, khususnya Desa Tempur Sari kalau nggak salah. Dan di sana penyakit kulit tersebut dapat disembuhkan dari air pantai. Tak hanya Zakia dan Iqbal, Nadia Putri Safina, juara 2 kategori karate, kata juga melakukan latihan selama 1 bulan penuh dengan metode latihan terpusat, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Meski begitu, cedera yang dialami Nadia Putri Safina selama 3 tahun juga sempat membuatnya khawatir dan tak percaya diri, terutama dalam menampilkan setiap gerakan. Namun berkat dukungan dari orang-orang di sekitarnya, ia mampu mengatasinya. Persiapannya ada 2, yaitu latihan dan berdoa. Tanpa latihan, kita nggak bisa juara. Jadi saya harus melakukan 2 hal itu, latihan dan berdoa. Saya latihan selama 1 bulan full, itu latihan terpusat di Banyuwangi. Saya latihan dari pagi, siang, sore, dan malam. Harapan saya semoga SMA Awards ini bisa terus berlanjut hingga tahun-tahun setelah ini agar menjadi wadah bagi atlet-atlet seperti saya. Para pemenang berharap agar SMA Awards dapat terus rutin digelar, terlebih dengan pelaksanaan SMA Awards yang lebih profesional, membuat para peserta lomba sangat terbantu, mulai dari admin hingga saat pengumuman pemenang. Meski begitu, mereka semua juga mengucapkan selamat kepada para pemenang, namun juga jangan pernah putus asa bagi yang belum mendapatkan juara, karena masih ada kesempatan lain lagi dengan terus giat berlatih. Baik pemirsa Jawa Post TV, kita tadi sudah mengikuti serangkaian keseruan dari awarding SMA Award 2024 di Diandra Convention Center Surabaya. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang, selamat atas prestasi yang telah ditorehkan, dan bagi para peserta lainnya yang mungkin tahun ini masih belum memenangkan lomba-lomba dengan kategori yang begitu banyak, mungkin kesempatan akan datang di tahun depan. Jadi jangan lupa untuk terus berkarya, ikuti kegiatan SMA Award 2025. Sampai kita bertemu di event yang selanjutnya.